Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sentra Laptop, sebuah channel yang membahas tentang review laptop, service laptop dan komputer dan printer. Oke, di video kali ini kita tidak membahas tentang laptop dulu, cuman saya akan bahas tentang review kendaraan yang baru saja saya beli, unit second. Unit kendaraan ini sangat diperlukan banget untuk toko, karena toko sudah mulai banyak dikenal oleh banyak orang, kebutuhan laptop juga banyak, pergi sana sini ngambil barang, jemput barang, ngecek barang, karena pembelian toko kita juga enggak sekitar 1 atau 2 biji, puluhan unit. Sekali ngambil barang agak-agak 20, 30, 40 unit. Jadi kendaraan ini sangat diperlukan banget untuk menunjang toko sentral komputer. Ini kendaraannya seperti apa? Yaitu sebuah mobil Solona 2001 GLE. Ini mobilnya baru saja saya beli sekitar 2 hari yang lalu, belinya dari daerah Pelalawan atau Pangkalan Kerinci sebelum masuk ke Pekanbaru ya. Ini kendaraan seperti apa? Langsung aja kita review dari sekarang. Ini dari tampilan depan. Yang harus kalian cek yaitu bagian depan, yaitu mulai dari lampu utama, lampu sen kanan kiri, usahakan itu berfungsi dengan baik, normal, terang, tidak ada redup-redup atau kedip-kedip. Kemudian cek juga pada bagian bumper depan, apakah itu original atau udah pernah diganti. Cek juga tutup mesinnya, apakah itu udah kena dempul-dempulan atau original atau masih kaleng, biasanya kita sebut di pembeli unit second mobil nih. Dicek juga bagian bawah, kadang suka sangkut-sangkut, apakah ada pecah atau gimana di bagian dekat-dekat kaki-kaki. Kemudian dicek juga pada bagian untuk bersihin air di kaca tuh, atau nggak tahu namanya apa, swim atau gitu namanya. Cek juga apakah itu berfungsi dengan normal, bisa membersihkan air atau ada nggak bisa jalan, dinamonya rusak atau gimana. Kamu harus cek dengan teliti pada bagian depannya. Yang kedua yaitu cek pada roda, bannya apakah udah roda bawaan atau udah pernah ganti peleknya. Nah, ini yang aku beli ini sekarang yaitu rodanya udah ban celong, udah ban modif. Ini ban modif ini ada kurang ada lebihnya. Nah, lebihnya sih lebih matching untuk anak-anak muda, tapi kurangnya kalau untuk jalan jauh ini akan kandas ke bumper. Jadi usahain kalau untuk gaya-gaya pakai ini aja, tapi kalau untuk jalan-jalan jauh, operasional, pergi keluar kota, ini usahain ganti aja bannya, jangan pakai ban celong, ban-ban biasa aja. Ini lantaran aku beli, lantaran suka nengok unitnya semua masih ori, jadi bannya saya matchingin, saya ganti ke ring 15 untuk ban celong. Untuk pengecekan selanjutnya, kamu bisa cek pada karet-karet di kaca, apakah udah pernah ganti atau masih bawaan, karena karet-karet juga ngaruh banget, karena ini ngaruhnya untuk kalau pas ada hujan tuh gimana biar nggak bocor masuk dari sela-sela karet itu. Cek juga pada karet-karetnya apakah itu udah masih rapi atau udah pernah ganti, udah pada lapuh gimana. Agak riskan banget, jadi kamu harus hati-hati untuk pada bagian ini. Kadang si penjual suka nutup-nutupin aja karetnya padahal udah pada bolong-bolong, jadi ada agak hati-hati ya. Cek pada bodi bagian samping, apakah banyak dempulnya. Kamu bisa toko-toko aja bagian depan, tutup mesin pada bagian samping pintu, di atas bumper ban tuh ada, kamu ketok-ketok aja apakah bunyinya teng-teng-teng kayak ban seng
atau bunyinya dok dok dok, itu udah kena dempulan banyak. Kalau udah banyak dempul udah nggak usah kamu beli deh, itu pasti jelek banget bodinya, entah udah keropos-keropos entah gimana. Usahain masih dalam kondisi ori, yaitu bunyinya seperti kaleng, teng teng teng. Kamu juga perlu cek di bagian atapnya di bagian atas toko-toko aja itu atapnya, apakah bunyinya udah banyak dempulan atau gimana. Usahain mobil dalam kondisi kaleng, jangan ada yang kena dempul-dempulan, biar kamu lebih nyaman, karena ini unit akan dipakai lama, kena hujan kena panas, jadi tidak banyak perawatan pada bagian bodi. Pada bagian belakang kamu bisa cek di bagian belakang itu, cek juga lampu kanan kiri, lampu rem, lampu rating, lampu saat mundur kamu bisa cek juga. Kemudian cek juga pada bagian bumper belakang apakah ada penyok-penyok pecah. Cek juga jangan lupa bodinya apakah masih kaleng atau gimana bodi belakangnya, atau ada penyok atau gimana, karena itu mempengaruhi banget. Kita harus makainya dengan kondisi nyaman. Kemudian usahain stiker-stiker aksesoris di pada bagian belakang tuh kayak ada tulisan Soluna, ada 1,5 GLI atau logo Toyota tuh masih ada, itu tandanya unit masih ori. Usahain kamu beli itu kondisi ori ya, jangan banyak-banyak rekondisi banyak-banyak romba-romba seperti itu. Untuk ke bagian belakang kamu bisa cek di saat baru dihidupkan mobil tuh, cek pada knalpotnya apakah banyak keluar asapnya atau knalpotnya sangat hitam. Kamu bisa masukin aja jari kamu ke dalam knalpot itu apakah banyak oli atau gimana. Kalau banyak oli berarti mesinnya udah sangat buruk banget. Tapi jika dihidupkan kamu masuk jari kamu itu bersih atau lembab-lembab bukan karena oli, berarti mesin masih bagus. Patokannya sih di knalpot tuh atau bisa ngembun atau keluar air, berarti itu mesin masih bagus. Seperti itu aja. Kamu bisa cek kaca pada bagian belakang, cek dari karet-karet, cek ada keretakan di kaca, cek kebersihan kacanya pada bagian belakang. Kamu bisa cek sisi-sisinya juga perlu cek, atapnya juga perlu kamu cek apakah ada banyak keropos-keroposnya, penuh dempulan atau gimana. Usahain kamu beli dalam kondisi original seperti itu. Untuk pada bagian pintu itu ada karet-karetnya, kamu cek juga karet-karetnya, karena itu kalau kena hujan, pas lagi hujan itu kalau enggak karet-karetnya enggak bagus ya airnya bisa masuk ke dalam, jadi kamu nggak nyaman makanya. Pun karet-karetnya juga pengaruh juga, kalau kamu lagi nutup mobil bunyinya biar nggak terlalu keras brang gitu. Kalau karetnya masih bagus bunyinya bep bep gitu doang, nggak sampai kuat suaranya. Cek juga pada bagian ragi ban, usahain waktu kamu beli itu bannya masih kondisi tebel, jangan sampai botak-botak banget, karena kalau udah sangat botak kamu hanya perlu baru pakai sekitar 2 bulan kamu udah ganti ban depan belakang 4 udah kira-kira udah harga berapaan. Jadi udah kamu hitung-hitung juga, usahain kamu beli mobil bannya masih tebel, nggak harus baru sih, yang penting tebel gitu aja. Kondisi peleknya juga nggak pecah, nggak ada las-lasan. Kamu cek juga, kudu hati-hati ngeceknya seperti itu ya. Cek dari roda depan dan roda belakang juga kamu cek juga. Selanjutnya yaitu kamu cek interior atau pada pintu. Cek deh interior pintunya apakah ada banyak lecek-leceknya atau ada yang patah pada tangkai-tangkai untuk buka pintunya. Cek bener-bener, hati-hati jangan sampai slip, karena perawatan mobil habis beli kalau banyak-banyak banget juga kita hitungannya tekor. Kudu hati-hati pada bagian pintunya, ini agak sering kelupaan untuk para pembeli mobil. Ini harus cek bener-bener biar nggak salah beli.
Oke, masuk pada interiornya. Untuk dicek di interior itu kamu ngeceknya pertama yaitu kamu cek mulai dari speedometernya, kemudian odometernya, cek suhunya, kemudian cek pada bagian ampere minyak. Usahain part itu kondisinya bagus, nggak ada kendala tuh. Kemudian cek pada setirnya, apakah setirnya nyaman dipakai. Kemudian cek AC, usahain AC juga dingin, jangan sampai kita beli mobil AC panas, karena servis AC juga lumayan seperti itu. Jadi cek bener-bener pada dalamnya, yaitu cek juga pada joknya masih bawaan atau udah pernah ganti, dudukan joknya berkarat-karat atau tidak. Kemudian tuas-tuasnya, cek pada tuas-tuas gigi, tuas lampu, tuas air. Kemudian cek apa lagi ya, cek pada interiornya. Selanjutnya cek juga pada bagian dalam itu, cek pada setir nyaman atau tidak, cek pada pengaturan suhu, kecepatan angin, segala macam, cek pada lacinya, apakah lacinya ada macet atau gimana. Usahain AC-nya juga dingin, jangan sampai kita beli dalam kondisi AC-nya mati atau enggak dingin. Cek indikator kecepatan, odometer, speedometer, suhu, dan ampere minyak. Cek pada tombol-tombol lampu kanan kiri, apakah berfungsi sampai ke depan enggak, nanti didupin supaya enggak hidup sampai depannya. Jadi terkendala banget. Cek dengan hati-hati, cek dengan teliti. Seperti itu ya. Biar aja kita cek lama-lama, yang penting barangnya bagus. Cek pada untuk power window-nya juga perlu kamu cek, apakah ada masalah atau macet gimana. Usahain semuanya lancar aja ya, biar aja kita beli mahal tapi kondisinya bagus. Seperti itu, prinsip saya emang kayak gitu aja. Cek juga pada pengaturan spion gitu ya, bisa setting dari dalam atau enggak, bisa kita putar-putar dari dalam. Cek pada spion kanan dan spion kiri biar nampak matching ya kan. Kadang jok tuh juga pengaruh banget, ada jamur atau sobek, hati-hati juga waktu belinya. Kayak gitu sih. Cek juga pada klaksonnya bunyi atau mampet dia. Cek pada snellingnya nyaman gak dipakai. Cek juga pada rem tangannya berfungsi atau tidak. Sambil dipakai juga nggak apa-apa, pakai aja test drive seperti itu. Untuk cek selanjutnya itu cek pada bagian kaki maksudnya pada pedal gas, pedal rem, dan pedal kopling. Atau kamu bisa cek apakah remnya harus perlu dikocok dulu, atau koplingnya kejauhan atau kependekan, atau perlu diganti master koplingnya. Cek pada gasnya juga, apakah gasnya kurang nyaman atau gimana, agak merepet gimana. Kamu cek teliti bener-bener. Oke, cek selanjutnya itu kamu cek juga pada bagian belakang kursi penumpang, apakah safety belt-nya berfungsi dengan baik atau gimana. Cek speakernya juga, double dimnya, joknya masih orika atau sobek-sobek. Cek dengan baik-baik, jangan sampai salah beli. Seperti itu, yang penting kondisinya bersih gitu aja. Untuk cek selanjutnya yaitu kita pergi pada bagian bagasi mobil, pada bagasi belakang. Buka aja bagasi dari depan. Nah, kamu bisa cek apakah bagasi bersih atau banyak barang-barang kotor, banyak berserak-serak barang atau berkarat-karat. Kamu cek baik-baik apakah ada speaker aktifnya atau gimana. Seperti itu, karet-karet pada penutup bagasi juga pastikan juga bagus. Jadi untuk nandain mesin bagus enggaknya, kalau kamu nengok dari simpelnya aja, mesinnya dari pengapiannya bagus, kamu bisa cek dari knalpotnya aja kok, nggak ribet-ribet kali.
Kalau knalpotnya waktu baru dipanasin tuh ngembun, berarti mesin masih sangat bagus. Kalau jari kamu masukin knalpot itu, kalau jari kamu bersih hanya air, itu berarti bersih, bagus mesinnya. Tapi kalau waktu kamu dimasukin jari terus kamu kerok pada bagian itu rupanya penuh dengan oli, gak usah kamu beli, itu mesinnya sangat rusak banget. Nanti kamu nyesel kamu beli, rupanya banyak perbaikan di mesin. Karena turun mesin dan naik mesin adalah harganya sangat mahal servisnya, seperti itu. Pada bagian bawah kamu bisa cek, di bagian bawah tuh banyak bekas nabrak-nabrak atau banyak bekas kandas-kandas banyak enggak. Kalau udah bekas kandasnya banyak berarti yang pakai ini brutal, udah nggak usah dibeli deh. Usahain kondisi bawahnya masih bagus, jadi pemakai yang benar-benar dipakai yang bagus-bagus, nggak brutal-brutal banget. Medannya berarti medannya bagus, nggak medan jelek penuh batu-batu tanjak-tanjakan kayak gitu. Nah, bisa dicek pada bagian bawahnya. Kayak gitu aja pada cek bagian bawah. Banyak penyok-penyok nggak di pada mesinnya atau besi-besi knalpotnya, seperti itu. Dan jangan lupa juga kamu cek kaki-kakinya. Kamu bisa naikin mobil tuh, kamu coba deh lepas tangan, lepas setirnya tuh. Kalau mobilnya oleng berarti kaki-kakinya nggak bagus. Atau waktu kamu ajak ke jalan-jalan jelek, kalau bunyi dok dok itu berarti kaki-kakinya nggak bagus. Kamu berarti harus servis kaki-kaki dulu, baru bisa kamu pakai. Servis kaki-kaki murah kok, nggak sampai 500.000 di sini. Seperti itu untuk ngecek pada bagian bawah atau kaki-kakinya. Cek terakhir yaitu pada bagian mesin. Kamu perlu cek mesin, yaitu yang utama paling kamu cek kalau menurut saya yaitu power steering. Karena power steering juga banyak lah, itu pada bagian power steeringnya, oli power steering. Ada kebocoran nggak di pada bagian power steering? Karena kalau udah bocor kamu perbaikannya lumayan banyak. Seperti itu, hampir 3 juta lebih perbaikan power steering aja di sini. Kalau udah bocor ya, usahain masih bagus, tidak ada kebocoran pada power steering. Kemudian cek juga pada suara mesin, apakah timing belnya udah pada bunyi, minta ganti timing belnya. Cek pada AC, cek dudukan dudukan suspensi, cek akinya, apakah akinya masih bagus, cek air radiatornya boros atau tidak, dan cek juga pada sasis depannya apakah ada penyok. Kalau udah penyok berarti udah pernah nabrak atau crash. Usahain sasis depan tuh deket kipas tuh usahain masih bagus, jadi tandanya mobil tuh masih ori, belum pernah nabrak. Kalau nengok normal enaknya tuh kamu cek aja gas aja, itu pencet gasnya. Kalau bunyinya berebet berarti ada kendala entah di businya, entah di timing belnya, entah pada bagian mana ya, dan itu perlu diservis. Seperti itu. Cek aja kalau mesinnya kasar berarti udah nggak bagus, gitu aja kalau masih pemula mau beli mobilnya. Gitu aja kok, nggak perlu repot-repot. Yang penting pada cek aja di pada bagian kaki-kakinya, kemudian cek pada power steering, kemudian pengapian, kemudian AC, itu pada bagian mesin tuh. Cek pada businya, kalau kamu bisa buka businya, buka aja itu businya. Cek pada olinya pada udah ada kebocoran pada oli kah, oli pada bawah sih ya, kamu harus teliti ngeceknya ada bocoran di bagian penampung olinya atau tidak, seperti itu. Oke, sekian dulu ya review tentang mobil yang baru aja saya beli 2 hari yang lalu. Ini mobilnya sangat bagus banget, saya puas belinya ini. Dan sejarahnya mobil ini saya beli ada mungkin 30 mobil sedan yang sudah saya cek di sekitar Pekanbaru dan sekitar Belilas tempatku. Ada 30 lebih yang udah saya cek, dan ini saya dapat di daerah Ukui. Mobilnya bekas, jarang dipakai sama dia. Saya cek
sana sini nggak ada yang bagus, dan saya nemukan ini saya beli anggaran 43 juta. Ya nggak apa sih ngeluarin duit segitu untuk kebutuhan mobil, untuk kerja dan untuk ngajak anak istri jalan-jalan ya kan. Dan mobil alhamdulillah bagus banget. Setelah saya beli, saya perbaiki kaki-kakinya, padahal kaki-kakinya masih bagus, masih normal, tapi ya namanya dipakai jadi harus dibaikin lagi. Saya perbaikan di kaki-kaki aja nggak ada, servis AC nggak ada, semua nggak ada, hanya kaki-kaki tok. Kaki-kaki sama apa ya, nambah variasi lampu depan itu tok. Kaki-kaki kemarin servis anggaran 320 sama buat lampu depan biar kedip-kedip lampunya itu anggaran 50.000, udah itu tok. Alhamdulillah nggak ada lagi. Semoga mobil ini aman jaya sampai tua, karena mobil ini nggak ada saya rencana untuk jual beli, saya pakai untuk sampai tua. Oke, sekian dulu tutorial atau sekian dulu review mobil. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.